Mesin ekstrusi vertikal seberat 50.000 ton merupakan yang terbesar di dunia dan lebih dari sekedar mesin industri. Mesin ini merupakan perubahan besar dalam manufaktur dunia. Mesin ini menyoroti perjalanan mengesankan Tiongkok dari ketergantungan pada teknologi asing hingga menjadi pemimpin dalam manufaktur canggih. Secara historis, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman mendominasi teknologi manufaktur modern, terutama dalam pembuatan barang-barang penting, seperti tabung baja tanpa sambungan berkekuatan tinggi. Tabung-tabung ini sangat penting untuk infrastruktur modern yang digunakan dalam segala hal, mulai dari pembangkit listrik tenaga nuklir hingga rig minyak lepas pantai. Namun, situasinya telah berubah secara dramatis. Tiongkok tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga melampaui para pesaingnya dengan kemajuan teknologi yang signifikan. Pengenalan mesin ekstrusi vertikal seberat 50.000 ton menunjukkan kemajuan ini. Mesin besar ini telah memungkinkan Tiongkok menjadi mandiri dalam memproduksi komponen industri besar, dan telah mengubah persaingan dunia, membuat negara-negara lain terkejut dan terkesan. Dalam video hari ini, kita akan mengupas fitur-fitur mesin luar biasa dari Tiongkok ini. Sebelum kita mulai, silakan like, subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang video terbaru kami. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita. Kita harus melihat gambaran yang lebih besar untuk memahami kesulitan yang dihadapi Tiongkok dalam industri baja. Meskipun merupakan produsen baja terbesar di dunia, Tiongkok berjuang dengan masalah kualitas bajanya, meskipun memiliki kemampuan untuk memproduksinya dalam jumlah besar. Cina sangat bergantung pada impor untuk bahan baja khusus dan berkualitas tinggi. Ketergantungan ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menimbulkan risiko yang mempengaruhi infrastruktur penting dan keamanan nasional. Saat ini, mesin ekstrusi terkuat dimiliki oleh Gordon, perusahaan Amerika, dengan kapasitas 31.500 ton. Sebaliknya, mesin terbaik Cina hanya dapat menangani 350 ton, yang hanya sebagian kecil dari kekuatan mesin Amerika. Kesenjangan teknologi yang besar ini memaksa Cina untuk bergantung pada pemasok asing untuk pipa baja tanpa sambungan berkualitas tinggi dengan biaya impor mencapai 33 juta rupiah per ton. Pada tahun 2006, Tiongkok menghadapi momen penting dalam strategi pengembangan industrinya. Apakah akan terus bergantung pada impor produk berteknologi tinggi yang mahal atau berusaha mengembangkan teknologi canggih sendiri? Mereka memilih strategi yang berani dan berjangka panjang. Perusahaan grup industri Cina Utara memprakarsai proyek 360 yang bertujuan untuk membuat mesin pres ekstrusi logam ferris vertikal seberat 36.000 ton. Mesin ini secara teknis lebih unggul daripada mesin-mesin buatan barat pada saat itu. Upaya ini bukan sekedar kesulitan teknis. Ini merupakan misi nasional yang mencerminkan komitmen Tiongkok terhadap kemandirian teknologi. Selama 14 tahun yang penuh kesulitan, para insinyur dan ilmuwan Tiongkok bekerja tanpa henti, menghadapi berbagai kemunduran. Mereka tidak hanya ingin meniru teknologi yang ada, tetapi juga melampaui batas-batas sebelumnya dan meningkatkan teknologi Tiongkok. Hal ini memerlukan penyelesaian berbagai masalah rumit dalam ilmu material, hidrolika, dan rekayasa struktur, menguji keterampilan penelitian mereka, dan menuntut kreativitas serta tekad yang luar biasa. Mereka harus menciptakan solusi dan proses teknologi yang sama sekali baru, yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Pencapaian terbaru diumumkan pada bulan Juli 2020 setelah investasi sebesar 8 triliun rupiah. Tiongkok telah mengembangkan dan meluncurkan mesin pres ekstrusi panas seberat 50.000 ton yang mengungguli versi Amerika dan menetapkan tolak ukur baru dalam industri ini.
Pertama, kapasitasnya yang mengesankan memungkinkan tekanan hingga 50.000 ton, membuatnya hampir 60% lebih kuat daripada pesaing manapun, menjadikannya sebagai pemimpin yang mendefinisikan ulang standar industri. Aspek penting lainnya adalah efisiensi teknologinya, yang memanfaatkan teknologi penggulungan eksklusif yang diciptakan oleh Universitas Tsinghua, yang memungkinkannya mencapai kinerja 3 kali lebih besar daripada peralatan Amerika yang serupa. Selain itu, mesin ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa, mampu memproduksi pipa baja tanpa sambungan dengan diameter luar hingga 700 mm dan ketebalan dinding 200 mm, dimensi yang dulunya dianggap mustahil dalam satu produk. Inovasi ini dampak ekonominya sangat besar, dengan permintaan tahunan melebihi 100.000 ton, dan harga impor melonjak hingga jutaan rupiah per ton. Perkembangan ini menandakan sebuah peringatan. Tiongkok tidak hanya mengejar ketertinggalan tetapi juga memimpin dalam teknologi, yang dapat menginspirasi negara-negara lain untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, yang membuka jalan bagi era baru inovasi industri global. Tiongkok dikenal dengan kemampuan manufakturnya yang sangat besar, tetapi sering menghadapi kritik karena memproduksi terlalu banyak. Pencapaian terbarunya dalam menciptakan mesin pres ekstrusi vertikal terbesar di dunia, merupakan tonggak penting yang akan memiliki efek luas pada ekonomi, teknologi, dan politik dunia. Kekhawatiran besar adalah, Tiongkok mungkin menggunakan kekuatan manufakturnya untuk membanjiri pasar dunia dengan produk-produk murah, terutama di sektor baja kelas atas, di mana kualitas dan teknologi canggih sangat penting. Produk-produk seperti pipa baja yang dibuat dengan mesin pres ekstrusi baru ini akan menimbulkan ancaman serius bagi produsen yang ada di Barat. Mesin pres ekstrusi seberat 50.000 ton Tiongkok menjadi contoh nyata bahwa inovasi dapat muncul dari sumber yang tidak terduga, menantang gagasan tentang siapa yang memimpin dalam teknologi. Terobosan seperti mesin pres ekstrusi seberat 50.000 ton tidak hanya tentang produk yang lebih besar. Mereka membentuk kembali masa depan dan mengabarkan era baru bagi industri dan dinamika dunia. Apa pendapat Anda tentang peluncuran mega ekstruder Cina seberat 50.000 ton ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.